Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Maulana. Saya dari program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi sumber daya manusia pada sektor perbankan dan layanan keuangan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen pemasaran. Sebelum kita mengupas lebih dalam soal strategi sumber daya manusia di sektor perbankan dan layanan keuangan, di sini saya akan sedikit membahas tentang struktur organisasi yang ada di sektor perbankan dan layanan keuangan. Lebih tepatnya ada 9 struktural organisasi pada sektor perbankan dan keuangan. Yang pertama itu ada Dewan Komisaris. Yang kedua itu ada direksi. Direksi itu mencakup dari CEO, CFO, CIO, dan CHRO. Yang ketiga itu ada divisi retail bank kan. Yang keempat ada divisi corporate banking. Yang kelima ada divisi treasure dan investment. Yang keenam ada divisi risk management. Yang ketujuh ada divisi compliance and legal. Yang kedelapan ada divisi IT dan digital banking, dan yang terakhir itu ada divisi sumber daya manusia itu sendiri. Itu adalah 9 dari struktur organisasi yang ada di sektor perbankan dan layanan keuangan. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang strategi perekrutan dari strategi manajemen sumber daya manusia di sektor perbankan, di mana ada 5 strategi yang memang dipakai di sektor perbankan. Yang pertama itu ada employer branding, yang kedua itu ada digital recruitment system, yang ketiga itu ada program internship and talent polling, yang keempat ada referral program, dan yang terakhir itu ada seleksi berbasis kompetensi dan budaya. Itu adalah beberapa strategi perekrutan yang memang dipakai pada bidang perbankan dan layanan keuangan. Di sini ada pelatihan dan pengembangan dari strategi sumber daya manusia dari sektor perbankan dan layanan keuangan, di mana sama ada 5 poin dari pelatihan dan pengembangan yang memang dipakai di sektor perbankan dan layanan keuangan. Yang pertama itu ada onboarding program, yang kedua itu ada continuous training, yang ketiga ada leadership development, yang keempat ada sertifikasi dan pengembangan profesional, dan yang terakhir itu ada evaluasi dan feedback. Itu mungkin beberapa poin yang memang tercantum dalam pelatihan dan pengembangan yang dipakai di sektor perbankan dan layanan keuangan. Nah, apa sih retensi dan keterlibatan karyawan pada sektor perbankan dan layanan keuangan? Itu ada 5 retensi dan keterlibatan karyawan yang memang bersangkutan ataupun berkorelasi di dalam sektor perbankan dan pengembangan dan layanan keuangan. Yang pertama itu ada pengembangan jalur karir. Itu menjadi retensi dan keterlibatan karyawan yang pertama. Yang kedua itu ada sistem penghargaan dan insentif. Yang ketiga ada program employee engagement. Yang keempat ada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Yang kelima ada saluran aspirasi. Itu adalah beberapa retensi dan keterlibatan karyawan di sektor perbankan dan layanan keuangan. Yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan untuk strategi SDM, di mana evaluasi dan perbaikan strategi SDM di sektor perbankan itu merupakan proses berkelanjutan yang memang harus dilakukan secara sistematis. Secara sistematis di sini tuh berarti bank perlu melakukan analisis kebutuhan SDM secara periodik untuk memasukkan ketersediaan talenta yang sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan. Jadi bank itu perlu melakukan analisis ataupun riset terlebih dahulu yang memang dilakukannya itu secara berkala, secara periodik ataupun terus menerus. Untuk apa? Untuk memastikan ketersediaan talenta ataupun tenaga kerja yang memang dibutuhkan pada bisnis saat ini dan bisnis di masa depan. Itu mungkin dasar dari evaluasi dan perbaikan pada strategi SDM di sektor perbankan. Mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan. Memang tidak terlalu penting karena ya saya cuma membawa poin-poin intinya saja. Di sini saya akan membawakan kesimpulan dari poin-poin yang saya bahas tadi, di mana strategi sumber daya manusia di sektor perbankan dan layanan keuangan harus adaptif terhadap perubahan digital
regulasi yang memang bisa dibilang ketat, serta ekspektasi nasabah yang dinamis, di mana penyusunan struktur organisasi yang tepat, strategi rekrutmen inovatif, serta program pelatihan digital, serta retensi berbasis assessment menjadi pelatihan digital dan menjadi kunci keberhasilan dari uh, uh, strategi SDM tersebut, di mana institusi keuangan diharapkan mampu menciptakan SDM yang unggul dan berintegritas, kompeten, dan siap menghadapi tantangan global. Itu saja mungkin sekian dari saya penjelasannya. Baiknya itu berasal dari Allah dan salahnya itu dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.